Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you this morning? I hope you are in the good condition. Okay students, welcome back with me Miss Dina in our English class today. Last materials we have studied about checking for understanding. Do you still remember what is checking for understanding? Ya, checking for understanding adalah ungkapan yang kita gunakan untuk mengecek pemahaman seseorang. Example, do you understand? Do you know what I mean? Do you know what I'm saying? Is it clear for you? Good. Today we'll be learning about the use of there is and there are. Okay, to shorten the time, let's get started. When you were in the primary school, of course, you have learned about there is and there are. So, do you know what the meaning of there is and there are? Yeah, there is and there are artinya ada. And used to say that something exists. Digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu itu ada. There is digunakan untuk singular noun atau benda yang jumlahnya hanya satu atau tunggal. Kata bendanya diawali dengan a or an plus singular noun. We use there is with a singular countable noun and all uncountable nouns. Kita menggunakan there is untuk menyatakan kata benda tunggal yang dapat dihitung dan semua kata benda yang tidak dapat dihitung. Examples, there is an apple, artinya ada sebuah apel. Kenapa pakai an apple? Karena jumlah bendanya hanya satu. And there is a little milk in the bottle, yang artinya ada sedikit susu di dalam botol. Benda yang tidak bisa dihitung jumlahnya itu disebut uncountable nouns. Jadi, setiap benda yang tidak bisa dihitung jumlahnya atau disebut dengan uncountable noun, kita menggunakan there is. There are digunakan untuk plural noun atau benda yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak. We use there are with plural countable noun, yang artinya kita menggunakan there are untuk kata benda jamak yang dapat dihitung jumlahnya. Examples, there are 2 kites, yang artinya ada 2 layang-layang. Kenapa pakai there are? Karena bendanya lebih dari satu. And there are many people at this house, yang artinya ada banyak orang di dalam rumah ini. Benda yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak, biasanya kata bendanya diawali dengan 2, 3, 4, 5, many, and so on. Okay, look at the examples. There is a cupcake, yang artinya ada sebuah kue. There are 2 cupcakes, yang artinya ada 2 kue. There is an apple, yang artinya ada sebuah apel. There are 2 apples, yang artinya ada 2 apel. And do you know what the difference? Contoh pertama menggunakan there is karena bendanya hanya satu. Dan kata bendanya diawali dengan a cupcake. Contoh kedua, there are 2 cupcakes. Kenapa menggunakan there are? Karena bendanya lebih dari satu. Benda yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak, kata bendanya diakhiri dengan s or es, ditambahkan s or es. And how about this? Menggunakan there is or there are? Yes, of course, menggunakan there is, karena bendanya hanya satu. There is a rabbit, yang artinya ada seekor kelinci. Di dalam tabel ini adalah pattern atau pola kalimat there is and there are in positive, negative, and interrogative sentence. Example, in positive sentence, there is a car, yang artinya ada sebuah mobil. In negative sentence, there is not a car, yang artinya tidak ada sebuah mobil. Kalimat negatif ditandai dengan kata there is not. And in interrogative sentence, is there a car? Yang artinya apakah ada sebuah mobil? Example, there are. In positive sentence, there are 2 computers in my house. Yang artinya ada 2 unit komputer di rumah saya. In negative sentence, there are not 2 computers in my house. In interrogative sentence,
Are there two computers in my house? Okay, I think that's all about my explanations. Is it clear for you? Okay, keep on learning and see you later.